Sabda TV. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma huwal iman? Apa itu iman? Apa makna iman? Sama, dalam jawaban disebutkan ada tiga unsur tentang iman ini. Al-imanu huwal i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarihi wal arkan. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika menjawab pertanyaan apa itu iman? Al-iman di sini yang pertama huwal i'tiqadu bil qalb. I'tiqad apa? Keyakinan, yaitu meyakini bil qalb dengan hati. Keimanan itu yaitu meyakini dengan hati. Wan nutqu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga apa? Wal amalu bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan perbuatan. Berarti tiga unsur apa? Hati, lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Diulangi lagi, al-iman, iman itu huwal i'tiqadu bil qalb, meyakini dengan hati. Wan nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wal amalu bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Berarti ada tiga kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui ketika mereka mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Berarti ada pengakuan, ada klaim bahwasanya mereka orang-orang Arab Badui ini mengatakan kami telah beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ketika mereka mengaku beriman, tapi Allah nyatakan apa? Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, katakan kami telah Islam. Berarti ada apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan antara apa? Antara iman dengan Islam. Kenapa dikatakan bahwasanya mereka mengatakan aslamna, kami telah Islam, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan di dalam hati kalian. Karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati, maka masih dalam tahapan apa? Tahapan Islam. Belum naik ke derajat iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menjawab malaikat Jibril tentang iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadits riwayat Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan apa? Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Kata beliau rahimahullahu taala, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan apa? Bukan hanya sekedar angan-angan saja. Yang namanya iman bukan sebatas angan-angan. Dia hanya apa? Hanya dalam hayalan. Tapi wala bitahalli, bukan pula dengan perhiasan. Maksudnya bukan hanya sekedar penampilan saja. Yang namanya iman itu bukan hanya sekedar penampilan. Makanya boleh jadi seseorang yang ketika mengatakan kami beriman,
ketika orang-orang Arab Badu mengatakan kami beriman, katakan kalian belum beriman. Tapi katakan aslamna, kami baru Islam. Karena kata Nabi, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya sekedar apa? Bukan sekedar angan-angan. Wala bitahalli, bukan pula hanya sekedar perhiasan yang nampak, yang hanya penampilannya saja. Walakin, akan tetapi yang namanya iman itu ma waqara fil qalb, yaitu yang menghujam di dalam hati. Kalau sudah menghujam di dalam hati, makanya tadi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belumlah keimanan itu masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati kalian, sehingga yang namanya iman itu ma waqara fil qalb, yang menghujam di dalam hati. Kemudian wasaddaqahul amal, kemudian dibenarkan apa yang ada di dalam hatinya itu dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar di dalam hati, tapi juga ditunjukkan, dibuktikan dan direalisasikan dengan amal perbuatan. Maka menjadi satu kesatuan iman yang kuat, menghujam di dalam hati dengan keimanan al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang menghujam di dalam hatinya. Kemudian nutqu bil lisan, selain diyakini dalam hatinya juga diucapkan dengan perbuatan. Karena kalau hanya sekedar meyakini saja tidak diucapkan, maka seperti siapa? Seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Talib. Abu Talib membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib tidak mengucapkan, tidak diucapkan, tidak dibuktikan dengan ucapan, dengan mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Adapun hatinya meyakini apa yang dibawa oleh keponakannya adalah suatu kebenaran, tapi tidak diucapkan dengan lisan. Sehingga apa? Dan perbuatannya kita bisa menyaksikan bagaimana pamannya Abu Talib membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak mengucapkan maka tidak terbuktikan. Makanya harus menghujam di dalam hati, diyakini dengan hati, dan juga diucapkan dengan lisan, dan dibenarkan dengan perbuatan.